Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Bulan Purnama Kosong yang berjudul Pengantin Berdarah. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Malam itu, Lastri tidak tidur di kamarnya dan memilih tidur di sofa. Ia biarkan Dewi sendiri untuk merenungkan kesalahannya. Meskipun ia tahu anak itu tak akan pernah menyesalinya. Hawa dingin menusuk kulit Lastri. Ia coba tarik selimut untuk menutupi seluruh tubuh dan wajahnya. Keras. Selimut itu seperti ditahan sesuatu. Ia terbangun, namun tidak ada apa-apa di sana. Selimut tidak tersangkut apapun. Lastri kembali tidur dan mencoba menarik selimutnya lagi. Masih sulit. Ia kembali terbangun dan masih tak menemukan apapun. Sampai ketika ia kembali pada posisi tidur. Makhluk itu berada tepat di atas tubuh Lastri. Wajahnya yang hancur dan darah yang bercucuran membuat Lastri tak kuasa menahan tangisnya. Ia berusaha untuk berteriak, namun suaranya tak kunjung keluar. Makhluk itu menatap Lastri dengan seksama. Sekuat tenaga ia mencoba memejamkan mata, namun upaya itu sia-sia. Lastri seakan dibuat untuk melihat wajah itu tepat di depan matanya. Sampai tubuhnya diguncang-guncang dengan keras oleh seseorang hingga Lastri tersadar. "Kamu kenapa, Tri? Kamu kenapa tidur di sini?" Saiful membangunkan Lastri yang sedari tadi ia lihat menggerang kesakitan. Lastri terbangun dengan nafas yang tersenggal-senggal. "Kamu mimpi?" Lastri tidak menjawab. Saiful yang melihat ada yang salah dengan putrinya itu mencoba menebak sesuatu. "Tri, Bapak tahu kamu mau menikah dengan Aryo karena ibu. Tapi kalau memang kamu gak suka, jangan dipaksakan. Kamu gak dengar apa kata orang. Menikah itu bukan perkara mudah, bukan sehari dua hari, tapi untuk sekarang dan selamanya. Kamu harus yakin dulu kalau kamu siap menerima dia menjadi imammu dan siap melayani dia sebagai seorang istri." Lastri menatap wajah ayahnya itu seraya berkata, "Bapak gak usah khawatir. Awalnya Lastri juga gak suka sama Mas Aryo dan menerima pinangannya karena ibu. Tapi setelah Lastri kenal lebih jauh, ternyata Mas Aryo itu orangnya baik dan pengertian. Dia juga mau menerima kekurangan Lastri. Meski rasa itu belum tumbuh, tapi insya Allah dengan berjalannya waktu Lastri akan membalas perasaan Mas Aryo." Ucap Lastri sambil memegang tangan ayahnya. Bahkan Mas Aryo janji mau belikan kaki palsu buat Bapak, biar Bapak gak capek pakai tongkat terus. Lanjut Lastri dengan senyuman yang merekah di wajahnya. Saiful hanya mengangguk menahan tangisnya. "Ya sudah, kamu tidurnya di kamar saja. Sudah jam 2 malam ini. Bapak tadinya mau ke WC malah gak jadi." Mereka pun berdua tertawa. Selepas ayahnya masuk kamar, Lastri kembali duduk terdiam. Ia yakin apa yang barusan dialaminya bukanlah mimpi atau halusinasi, tapi benar-benar nyata. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Batinnya. Lastri beranjak dari sofa dan pergi menuju kamar.
Sesaat dia membuka pintu kamarnya. Dewi duduk di atas kasur sambil berkali-kali mengusap air matanya. "Kamu kenapa?" tanya Lastri. "Gak apa-apa, Mbak," jawab Dewi. "Kamu udah kelewatan, Wi. Gak sepantasnya kamu ngomong gitu sama ibu dan bapak. Kalau kamu marah sama Mbak, ya ngomong langsung sama Mbak. Jangan salahin bapak dan ibu," ucap Lastri yang masih kesal pada adiknya itu. "Maafin aku, Mbak. Aku kilaf." Dewi masih berusaha menahan tangisnya. "Surya, dia ketahuan selingkuh, Mbak. Pas aku ngomong sama ibunya, dia malah gak percaya dan bilang kalau aku gak becus jaga suami. Aku terpaksa pulang ke rumah karena udah gak betah di sana. Aku pengen cerita sama ibu, tapi ibu malah gak anggap aku. Tiap hari selalu nyindir dan bahas pernikahan Mbak sama Pak Aryo. Aku keceplosan, Mbak." Dewi kini tak kuasa menahan tangisnya. "Aku gak marah sama Mbak. Aku cemburu. Mbak terlalu baik dan bikin aku ngerasa jadi anak yang gak berguna. Aku juga pengen kerja dan bantu bapak sama ibu. Tapi Mbak lihat aku sekarang. Aku udah kayak produk gagal." Lastri memeluk adiknya itu. Dia tak tahu kalau Dewi begitu tertekan. "Harusnya kamu cerita sama Mbak." Lastri ikut menangis. Aku tahu Mbak masih marah sama aku. Bukan karena aku nikah duluan, tapi karena aku gak nerusin sekolah dan memilih untuk menikah. Tapi Mbak, kalau aku gak menikah saat itu, bagaimana nasib Arif sekarang? Meski kami belum dewasa, tapi seenggaknya Arif lahir punya ayah dan ibu yang lengkap. Aku gak rela kalau harus kasih Arif ke orang lain. Lanjut Dewi. Sudah, Mbak gak marah sama kamu kok. Mbak cuma merasa gagal karena gak bisa jadi Mbak yang baik buat kamu. Udah, sekarang gak usah nangis lagi. Pokoknya besok kamu harus minta maaf sama ibu dan juga bapak, pinta Lastri. "Iya, Mbak. Mbak, tentang Pak Aryo itu aku emang beneran curiga. Tapi sumpah Mbak, bukan karena aku cemburu atau gak suka Mbak menikah. Tapi aku dengar kalau istrinya emang mati gak wajar. Dan itu karena ulah Pak Aryo." Dewi sedikit ragu. "Udah, Mbak gak mau denger apa-apa lagi. Kamu cuma denger kata orang. Sedangkan Mbak sudah tahu semuanya dari Mas Aryo. Gak boleh suuzon sama orang, nanti jatuhnya fitnah," terang Dewi. Tapi Mbak." Sebelum Dewi melanjutkan perkataannya, Lastri menunjuk Arif dan meminta Dewi untuk diam dan segera tidur kembali. Lastri tentu sudah tahu apa yang akan dikatakan adiknya itu. Gosip itu sudah menyebar ke seluruh kampung. Gosip tentang istri Aryo yang mati dengan mengenaskan. Seluruh tubuhnya dipenuhi nanah dan bau busuk yang tak ada satupun orang yang tahan saat berada di dekatnya. Bahkan tak ada pelayat yang mampu bertahan di rumah duka lebih dari 1 jam karena bau busuknya yang kian menyeruak. Awalnya Lastri juga curiga, tapi dia berusaha menghiraukan gosip itu dan mencoba meyakinkan diri untuk tetap percaya pada Aryo. "Bu, besok malam Mas Aryo mau main ke rumah," ucap Lastri saat ibunya itu sedang sibuk melipat baju. "Wah, oke, nanti ibu siapkan makan malam yang paling istimewa. Pokoknya kasih tahu aja dia datangnya jam berapa," jawab Marni dengan penuh semangat. Dewi yang melihat gelagat ibunya itu hanya menggelengkan kepalanya. Malam itu pun tiba.
Aryo datang dengan mengendarai motor Vespanya. Ia disambut dengan penuh kehangatan oleh keluarga itu. "Makan yang banyak, Pak," ucap ibunya. "Panggil saja Aryo, Bu." Aryo mencoba mengakrabkan diri yang dibalas tawa oleh Marni. "Panggil Mas saja lebih enak," balas Marni. "Duh, gak nyangka loh, ternyata Lastri dapat jodoh seperti Mas Aryo. Udah ganteng, baik, masih muda dan punya usaha sendiri. Pokoknya Mas Aryo gak usah khawatir. Lastri ini anak yang paling baik, paling rajin, paling penurut. Disuruh apa aja dia mau, Mas. Dia juga pintar masak. Bahkan selama dia kerja, dia juga yang udah biayai semua adiknya sekolah, Mas," ucap Marni yang dibalas diam oleh Aryo. Sesekali Aryo melihat Lastri yang duduk tertunduk. Dewi hanya menatap wajah ibunya dengan ekspresi tak percaya. Saiful, dia hanya diam 1000 bahasa. Kalau bukan karena anak kurang ajar itu, Lastri sudah pasti jadi kebang desa di sini. Tapi belum sempat Marni melanjutkan ucapannya, Aryo langsung memotong ucapan Marni. "Ayam gorengnya enak, Bu. Mantep banget." Aryo yang duduk tepat di sebelah Lastri meraih tangan Lastri dan digenggamnya dengan erat. Ia letakkan tepat di bawah meja di atas kakinya untuk berusaha menguatkan calon istrinya itu. "Insya Allah kalau Lastri jadi istri saya, pekerjaan itu semua akan kami bagi berdua. Gak ada yang namanya pekerjaan istri atau pekerjaan suami. Saya ingin meminang Lastri sebagai teman serta pendamping hidup, bukan sebagai pelayan. Jadi ibu dan bapak gak usah khawatir, saya akan perlakukan Lastri sebaik mungkin," ucap Aryo sambil menatap Lastri. Saiful tersenyum simpul. Dewi yang mendengar itu tak kuasa menahan tawa, melihat ekspresi ibunya yang seakan terkejut dengan jawaban Aryo. Marni seharusnya senang, namun apa yang Aryo ucapkan justru menghantam jantungnya. Seakan ia dengan tanpa sengaja mengetahui bahwa selama ini Lastri hanya diperlakukan sebagai sapi perah di keluarganya. Aryo pamit pulang dan Lastri mengantarkannya sampai pintu depan. "Capek ya jadi anak sulung?" tanya Aryo. Lastri hanya menggelengkan kepalanya. "Kamu hebat, Dek. Bisa kuat dan tegar jadi pondasi keluarga kamu. Kalau Mas mungkin udah nyerah duluan dan kabur dari rumah." "Setelah kita menikah giliran Mas yang jagain kamu ya." Aryo tersenyum seraya pamit. Lastri tetap berdiri sambil melihat motor Vespa itu pergi menjauh dari rumahnya. Sebelum Lastri sempat berbalik, ia lihat motor Aryo lagi. Ada seseorang yang duduk di belakangnya. Wanita itu. Ia menatap Lastri dengan penuh kebencian. Pikiran itu semakin mengganggunya. Siapa wanita itu? Untuk apa dia selalu mengikuti Aryo? Apa maunya? Di saat perasaan Lastri sudah yakin pada Aryo, selalu saja ada gangguan ini itu yang menggoyahkan pendiriannya. Lastri membuka pintu dan hendak masuk ke ruang makan, sampai langkahnya terhenti saat ia mendengar percakapan keluarganya terdengar sampai ruang depan. "Kemarin waktu ibu suruh Mbak Lastri ke pasar, bukannya ada tamu yang datang cari Mbak Lastri. Kenapa ibu gak sampein pesannya?" tanya Dewi mencoba memancing ibunya. "Siapa, Wi?" tanya Saipul. Lastri mencoba tak mengeluarkan suara sedikit pun. Marni masih saja diam. "Dia keluarga mendiang istrinya dari kota, Pak. Dia bilang,
Mbak Lastri harus hati-hati sama Pak Aryo. Bahkan kalau bisa pernikahannya dibatalkan saja. Ucap Dewi yang masih menatap ibunya. Bener Wi. Bener Bu. Saiful memastikan. Kamu itu ngada-ngada aja Wi. Kalau kamu gak dengar semuanya jangan sok tahu. Sekarang logikanya, dia kan keluarga istrinya. Ya sudah pasti mereka gak akan setuju kalau Aryo menikah lagi. Gak rela pastinya kalau harta Aryo jadi milik istri barunya. Marni membela diri. Aku dengar semuanya kok Bu. Dia bukan istri pertama Mas Aryo kan? Dia itu pengantinnya yang meninggal karena bunuh diri tepat sehari setelah pernikahannya. Itu karena ulah Mas Aryo kan? Wanita itu jelas-jelas bilang kalau Mas Aryo sudah pelet adiknya sampai jatuh cinta sama Mas Aryo. Sampai akhirnya dia dijadikan tumbal sama seperti istri pertamanya yang mati 3 tahun lalu itu. Dewi masih bersikukuh. Belum sempat Marni membantah ucapan Dewi, Lastri langsung masuk ke dalam. Ibu, apa wanita itu ninggalin nomor teleponnya? Biar aku yang tanya sendiri. Semua terdiam. Marni yang melihat Lastri masuk dari pintu depan tentu sudah bisa menebak jika anaknya itu mendengar semua percakapan mereka. Marni tak berkutik. Ia berikan secari kertas pada Lastri dari kantong celananya. Malam itu juga Lastri menghubungi nomor telepon itu. Terdengar suara wanita dari ujung telepon sana. Lastri menjelaskan maksud dan tujuannya menelpon wanita itu. Sampai akhirnya mereka setuju untuk bertemu di keesokan harinya. Gimana sobat horor? Penasaran kan siapakah wanita yang selalu menghantui Lastri? Dan apakah itu ada hubungannya dengan pernikahan Pak Aryo? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!